Pas saya itu habis jualan dari HI, saya lewat kolong Kuningan ini yang lewat Latu Hari, itu pas perapatan ada yang kopi. Udah gitu saya berhenti, saya ngelirik ke kanan soalnya suaranya dari kanan. Saya kaget, kok orang yang pesen kopi pakai kain putih tapi mukanya gosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi telusur bareng gue John Arya. Fenomena mistis bisa terjadi tanpa diduga-duga dan sering terjadi oleh orang-orang di sekitar kita. Dan kali ini, tim telusur akan bertemu dengan seorang narasumber yang berprofesi sebagai seorang penjual kopi keliling atau yang biasa disebut dengan sebutan Starling. Kejadian mistis apa yang dialami oleh Bang Yadi? Dan sebelum kita masuk cerita, buat kalian yang mau jadi narasumbernya telusur, bisa langsung aja DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya telusur. Dan tanpa lama-lama lagi, kita dengarkan kisah lengkapnya hanya di Telusur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yadi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Om. Sehat ya? Iya, sehat. Semangat Kang. Kang Yadi di sepeda, Kang Yadi jualan apa aja sih selain kopi nih? Ya, seperti minuman dingin, rokok, ya cemilan seperti kacang, kayak gitulah yang dibawa. Kopi ya Kang Kopi, ya? ya. Kalau jualan keliling gini udah berapa lama Kang? Sekitar mulai tahun 2012 saya mulai jualan kopi keliling. Hampir 11 tahun Om. Hampir 11 tahun? 11 tahun, ya. Kang, boleh ceritain nggak Kang? Awalnya sampai Akang bisa jual kopi keliling tuh gimana ceritanya Kang? Ya ceritanya kan ada saudara yang di Jakarta ikut sama juga jualan kopi. Saya kan dulu di kampung nganggur gitu kan. Nah, lama-lama saya coba penasaran ikut ke Jakarta gitu. Akhirnya saudara itu ngajak mulai berjualan, pertama ikut orang, saya kan dulu dikit-dikit punya modal, saya kan modal sendiri gitu. Lama-lama saya tahu jalan, muter-muter sampai HI, Monas, sampai muter yang seingat saya, yang penting jalan gak macet gitu, yang ada istilah gak jalur-jalur protokol gitu, yang dilarang sama pemerintah, saya jalani gitu. Berarti muter jauh ya Kang ya? Jauh sampai Monas, HI, bundaran HI sampai Sudirman, Imam Bonjol sampai Melayu. Luar biasa nih Akang nih. Kang, biasanya kalau dalam sehari itu penghasilannya berapa? Kalau masalah penghasilan nggak bisa ditentukan, yang penting adalah buat dapur, buat anak keluarga, anak istri gitu. Tapi kalau minimal pendapatan tuh biasa sehari berapa tuh kotor tuh? Kalau minimal pendapatan sehari ya minimal 50.000, 100.000 bisa lah sehari gitu. Bersih, bisa makan, bisa apa gitu. Nah kalau jualannya nih Kang, Akang jualannya itu dari jam berapa sampai jam berapa? Ya mulai sore sampai jam 4 subuh, sampai pagi lah. Oh berarti nonstop tuh ya? Iya, nonstop. Kalau dagang di keliling nih Kang, di daerah Jakarta nih, pernah nggak sih ada orang yang suka usil atau jahat gitu sama Kang? Pernah sekali Bang, saya lagi kena apes, saya dicegat orang, pura-pura minta api, sedangkan dia mau minta api, dia lagi pegang rokok nyala. Akhirnya kan saya gak ngerti gitu kan, akhirnya dia kan maksa-maksa minta rokok semua. Akhirnya kan saya turun, saya ngelawan, saya ngomong, dia turun bawa senjata, bawa pisau, saya ngomong, sampean mau nusuk saya berarti sampean mau bunuh keluarga saya kan gini-gini lagi bela keluarga. Itu kejadiannya di mana? Ya kejadiannya saya tuh di kolong Kuningan, itu di dekat halte di Latu Hari.
Dia berapa orang, Kang? Kira-kira 4 orang. 4 orang, Iya, bawa motor tuh ya? Bawa motor 2, boncengan. Untungnya nggak terjadi hal Ya, yang tidak alhamdulillah. diinginkan Ya, kan ya. alhamdulillah. Saya demi keluarga dikasih keselamatan sama Allah. Tapi ada barang-barang yang diambil sama dia? Nggak ada. Nggak ada? Dia kabur, ya. Kang Yadi, akhir-akhir ini gimana nih? Kondisi jualannya seperti apa nih, Kang? Kalau kondisi saat ini penghasilan agak menurun, Bang. Ya cuman kita istilahnya dipaksain lah demi keluarga. Kalau masalah penghasilan jauh dari yang dulu gitu. Faktornya kenapa tuh, Kang? Menurunnya sekarang harga-harga makin mahal. Yang kedua, yang jualannya makin bertambah. Yang ketiga, mungkin lah sekarang banyak yang orang kantoran bawa kopi sendiri ke kantor apa gitu. Nggak kayak dulu gitu. Kang Yadi kan dagang dari sore sampai malam nih. Ya. Kang Yadi pernah nggak sih ngalamin kejadian ya aneh-aneh atau yang menyeramkan gitu, Kang? Kalau kejadian aneh-aneh sering ada yang menyeramkan, ada yang bikin kaget. Pernah saya alami selama jualan kopi malam gitu kan. Kang Yadi, boleh ceritain nggak sedikit kejadian yang pernah Kang Yadi alamin? Ya pernah, saya pernah ngalamin kejadian, pernah jadi saksi di saat ada kecelakaan, lalu saya dibawa ke kantor polisi buat jadi saksi. Dan saat itu ada kejadian yang menyeramkan. Kang, boleh ceritain nih, Kang, secara lengkap kejadian yang Akang alamin tuh gimana, Kang? Dulu pas ada konser, saya tuh jualan ke sana ke GBK dari sore sampai jam 1 malam. Pas pulangnya saya lewat Kolong Semanggi. Terus pas saya lewat, tak kira apa ada polisi itu banyak sekitar 20 orang. Paling itu habis razia apa gimana. Pas saya lewat, saya dipanggil sama polisi itu. Bang, sini bang. Nah, terus saya nyamperin. Oh iya pak, masih ada kopinya. Ada pak, ya bikinin. Ada yang bikin es, ada yang bikin kopi, ada yang bikin teh manis. Nah, udah sekitar jam 2 itu pak polisi itu nanya, Mas berapa? Ya, sekian pak. Waktu itu pak polisi nyamperin, ya nih saya bayar. Wah, udah dibayar kan, pak polisi pada pulang, udah pada pulang semua gitu. Ya saya terus beresin sampah-sampahnya, sampai gelas apa masukin ke tempatnya. Udah gitu ya pak polisi bubar, saya pulang. Di saat saya mau pulang itu saya udah naik sepeda, udah jalan sedikit, ada bapak-bapak teriak-teriak sama saya tuh, pak minta tolong apa pak, itu di sana di depan ada orang tergeletak kayak apa jatuh dari motor apa ketabrak. Oke pak, saya bantu pak. Ya dia itu ngikutin saya juga jalan bareng-bareng, udah nyampe sana. Pas saat itu saya semperin ke tikungan, bener ada orang jatuh, orang tergeletak itu kan bersimpah darah gitu. Saya gimana, kaget ya, saya bengong sendirian. Saya minta tolong sama siapa. Pas kebetulan itu ada motor lewat, saya cegat, bang, minta tolong dong. Ini ada orang jatuh apa langsung meninggal. Ya, itu motor itu langsung berhenti. Ya, udah gitu, yang motor itu ngomong sama saya, tolong dong carikan apa gitu buat tutup dia apa gimana dia. Ya udah gitu saya jalan keluar nyari warung. Pas saya ke warung, saya ketok pintunya, kebetulan tukang warungnya udah tutup. Nah, bu permisi, ada apa mas? Mau minta tolong, kata tukang warung. Tolong apa? Barangkali ibu punya kain, punya apa? Buat apa mas? Di sana dulu, di sebelah sana bu, dibelokan ada orang jatuh. Tapi ya kasihan lah. Ya udah dia ngasih kain sama itu bekas-bekas terpal itu saya bawa. Pas sampai sana udah banyak orang, kata orang yang itu di situ, oh mas ini udah meninggal. Ya udah terpaksa saya tutupin. Pas saya habis nutupin, saya lihat kanan kiri, orang itu udah gak ada. Tapi
Iya, mukanya yang pakai helm itu mirip orang ini yang jatuh. Saya kaget. Berarti orang tadi yang teriak-teriak minta tolong itu arwah yang jatuh, yang istilahnya yang tergeletak di jalan. Saya kan kaget. Pas udah lama ada polisi datang nyamperin. Pas jam 3 malam saya tuh dibawa ke Pospol. Ya, terus ditanya kronologinya apa, ya saya ceritain. Ada orang minta teriak-teriak minta tolong sama saya, pas saya lewat ya saya tolongin gitu. Udah gitu polisi gak percaya sama saya. Ya saya terus terang ya gini aja yang ceritain gitu. Terusnya saya sampai pagi di sana di pos polisi, belum bisa pulang saya sebelum beres gitu. Pas ceritain kronologisnya polisi gak percaya sama saya gitu. Ya gimana lah, Pak polisi nanya terus sama saya. Ya pas udah gitu saya ceritain kronologinya sama polisi, kejadiannya saya saat pulang jualan ada minta tolong-tolong, ternyata yang minta tolong itu arwah yang jatuh gitu. Ya saya kaget gimana gitu. Sampai jam 6 pagi saya di Pospol gitu. Ya akhirnya Pak polisi masih belum percaya gitu. Masa arwah minta tolong? Ya saya juga bingung ngomong apa gitu. Ya cuman saya yang lihat, cuman saya yang dengar gitu ngomong sama polisi itu. Ya akhirnya pas Pak polisi itu masih gak percaya sama saya gitu. Sampai jam 6 pagi ya saya baru bisa pulang dari Pospol. Ya mungkin polisi ya masih gak percaya lah saya. Tapi saya kan di Pospol kan capek gimana gitu. Masa terus-terusan gini, saya cuman lihat jadi saksi gitu kan, saksinya banyak orang-orang gitu. Ini berarti kejadiannya terjadi di Kolong Semanggi ya Kang ya? Iya. Berarti dari jam 1 ya, jam 1-an ya? Iya, jam 1. Sekitar jam 1-an ke atas lah ya kejadiannya ya. Nah kalau untuk sosok bapak-bapak nih yang minta tolong sama Kang Yadi, itu pakaiannya seperti apa yang dikenakan? Ya pakaian warna putih, celana hitam, ya badannya agak tinggian lah gitu, agak gendut gitu ya. Pakai helm putih, ya warna putih helmnya itu. Tapi Kang Yadi yakin nih sosok yang bapak-bapak minta tolong ini sama persis dengan korban yang sudah meninggal ditemukan sama Kang Yadi nih? Ya, yakin, saya lihat bener yakin, bener mirip. Pas saya lihat ya warna bajunya, helmnya, jaketnya, celananya mirip sama sekali sama yang ngomong minta tolong sama saya tadi gitu. Ini menarik nih ceritanya nih. Jadi ada arwah yang minta tolong untuk ditemukan jasadnya mungkin Pak ya? Iya, iya. Karena pada saat itu mungkin nggak ada orang selain Bapak di sana Pak ya? Iya, namanya udah jam 1 malam lah gitu. Tadi kan Bapak sempat dibawa ke kantor polisi untuk diminta keterangan sebagai saksi ya Pak ya? Terus Bapak ceritain kejadian lengkapnya nih sama polisi. Iya. Sampai akhir nih polisi nggak percaya nih sama cerita Bapak nih? Iya, kemungkinan masih nggak percaya gitu. Berarti sampai Kang Yadi balik itu, polisi ini responnya masih tetap nggak percaya nih sama Kang Yadi? Iya, masih nggak percaya sama saya tuh. Kayaknya punya prasangka jelek sama saya tuh, Pak polisi itu. Tapi untungnya Kang Yadi di sana hanya sebagai saksi ya Kang ya? Iya, sebagai saksi. Berarti setelah ada polisi kan pasti ada ambulan ya? Iya. Itu korban diangkut sama ambulan? Iya, dibawa sama ambulan, sama orang-orang yang lihat tadi naikin ke ambulan. Kang Yadi sempat ngelihat kondisi motornya nggak sih, hancur atau gimana? Kalau lihat kondisi motornya ya lumayan rusak lah, depannya hancur gitu. Pada saat Kang Yadi ngelihat si korban ini bersimbah darah? Iya, bersimbah darah, tapi tengkurap dia mukanya, nggak kelihatan gitu. Itu kira-kira kecelakaan tunggal atau korban tabrak lari Kang? Kalau menurut saya itu kayaknya tabrak lari. Tapi saya juga nggak yakin ya apa ini kecelakaan tunggal, apa tabrak lari, apa posisinya lagi tidur, ngantuk. Tapi kan udah tergeletak tuh lah saya tolong gitu kan ya. Pas saya itu habis jualan dari HI, saya lewat Kolong Kuningan ini yang lewat satu hari. Pas jam 1 malam saya kebetulan masih ada itu kopi sama air panas. Itu pas perapatan ada yang kopi. Udah gitu saya berhenti, saya ngelirik ke kanan soalnya suaranya dari kanan. Saya kaget, kok orang yang pesen kopi pakai kain putih tapi bukannya gosong. Saya kaget sampai saya istighfar gitu. Aduh, astagfirullahaladzim, ada ujian apa ini. Nah saya istilahnya bingung lah gitu ya, mau lari-lari gimana. Ya akhirnya pas saya sampai rumah gua gemeter gitu, sampai saya keringat apa-apa keluar.
Saya sampai berdoa istighfar jangan sampai terulangi lagi lihat-lihat kayak gini. Soalnya sini lagi cari nafkah buat keluarga gitu ya. Masa sih di hari-hari gini udah gini terang gini ada orang kayak gitu. Itu kejadiannya jam 1 lagi kan kejadiannya? Iya, kejadiannya sekitar jam 1 lah. Di daerah mana tuh? Ini tuh daerah yang arah Manggarai Kolong Kuningan ini. Di sebelah sana. Iya, yang di pokoknya yang gelap-gelap itulah, yang nggak ada lampu penerangan. Jadi awalnya sempet manggil nih, kopi sempet gitu manggil dari suara kuping kanan nih, kopi. Pas saya turun, pas saya lirik, saya turun, kok orangnya gitu kayak nempel di pohon gitu. Saya kaget, saya turun, kok saya lihat lirik bener, kok mukanya gosong gitu, kayak busuk-busuk gitulah. Untuk sosok yang akan lihat ini lebih ke apa nih wujudnya? Apakah wanita atau lebih ke pocong gitu mungkin? Kalau penglihatan saya itu sosok berbentuk manusia gitu, cuman dia lurus gitu badannya, tapi kan warna kain-kainnya kayak bekas kena tanah gitu. Pocong kok ya? Iya, kayak pocong bener yang disebut-sebut orang gitu. Oke, bahkan ini akan ketakutan sampai ke rumah ya Kang ya? Iya, sampai ke rumah, sampai langsung mandi, langsung istighfar, baca ya sebisa-bisanya saya baca doa gitu kan, jangan sampai terulangi lagi lah melihat warna-warna gitu loh. Soalnya kan saya tuh demi keluarga gitu kan, masa saya nggak jualan lagi malam gitu. Jangan sampai gara-gara kejadian ini Akang sampai nggak dagang malam iya betul. Tapi kalau untuk ngelihat sosok yang seperti itu Akang baru pertama kali apa gimana? Baru pertama kali saya lihat ini. Ya walaupun dimanapun saya sering lah keluar malam baru pertama kali ini lihat kayak gini gitu. Kenapa sosok pocong itu ada di lokasi situ Bang? Ya kemungkinan itu kan ya orang-orang jatuh orang mana, soalnya dulu kan saya jualan kopi udah lama. Dulu pernah ada kejadian di situ tuh orang tabrak lari, ada yang mungkin dekat rel kereta api itu ada yang bunuh diri. Pernah dengar saya tuh. Jadi memang di lokasi itu sebelumnya udah terbilang banyak kejadian-kejadian iya, banyak kejadian itu, Bang, ya. Iya. Masih ada nggak nih Kang Yadi kejadian mistis yang Kang Yadi alami? Pernah saya alamin kejadian itu nggak lama, ya 2 bulan ke belakang. Saya pas lewat Kolong Manggarai, pas saya masuk terowongan, pas saya lagi macet kan, lagi boseh-boseh gitu kan, saya kaget pas kolong itu sepeda saya berat. Nah udah gitu saya lirik kanan kiri kok gak ada orang, tapi sepeda berat. Saya turun, pas udah turun kok kedengaran ada suara kuntilang gitu kan, kayak ngetawain saya. Nah udah situ saya berdoa sampai saya bisa keluar dari terowongan itu. Saya dorong sepeda, mobil itu banyak yang ngelewat, cuman saya nggak bisa dorong. Nah, udah sampai keluar saya, perasaan saya tuh plong, kok ringan. Udah keluar kok sepeda tuh kayak biasa lagi gitu kan. Nah udah gitu saya alhamdulillah, ada apa, kata saya tuh dalam hati ngomong kan, masa sih orang kayak gini dikerjain gitu ya kan. Udah tuh saya jalan ke rumah, menuju rumah, saya udah deket sampai rumah, tangan saya sama pundak saya tuh kok kayak ada apa bro gitu. Nah udah nyampe rumah saya ketuk pintu. Nah di situ istri saya bangun, kok mas jualannya sampai malam gini? Ya pas saya ketemu anak saya lagi tidur, anak saya nangis kaget lihat saya gitu. Nah udah gitu saya berdoa, tak kira gitu di dalam badan saya tuh ada yang nempel apa gimana. Cuman saya berdoa gini-gini ke anak saya, pas datang saya teriak-teriak gitu, takut-takutan. Pas saya baca doa, ada suara ketawa-ketawa percis mirip yang saya tadi di terowongan. Lah saya sepeda berat gitu, cuman suaranya nggak beda, mirip benar sama orang yang pas suara di terowongan. Nah saya terus ngomong ya pergilah, jangan sampai ganggu anak saya lagi, apalagi saya di keluarga saya. Nah, akhirnya dia perginya tapi sambil ketawa gitu, kayak ngetawain kita gitu. Saya sama istri saya tuh gak tidur ngejagain anak gitu kan. Anak terus ngerenying, nangis dibacain doa apa gitu ya, biar anak itu gak nangis terus. Ya udah sampai gitu, anak itu ya langsung bisa tidur, ya saya juga bisa tidur gitu, alhamdulillah gitu. Pas malam besoknya saya mimpi lihat cewek di terowongan pas yang lewat saya tadi itu, kayak ada cewek kedinginan. Lah terus
Pas saya standar sepeda, saya tanya, kenapa teh? Dia tuh cuman mangut-mangut gitu. Tapi si cewek itu kayak kedinginan gitu kan. Udah gitu saya standar sepeda lah. Kasihan ya, bikinin teh anget. Langsung saya kasih. Dia nerima, cuman itu kan cuma senyum sedikit-dikit lah. Udah gitu saya bangun, terasa mimpi gitu. Pas besok harinya lagi kebetulan saya lewat situ. Ya, jadi saya teringat mimpi yang malam ya, saya bikinin teh disimpan di trotoar yang bekas dia duduk, ya saya langsung jalan. Kejadiannya pas banget di terowongan Manggarai. Ketika Akang lewat terowongan, sepeda terasa berat nih. Terus ada suara orang ketawa kan. Ya. Setelah kejadian itu Akang pulang ke rumah, dan di rumah juga Akang sempat mendengar suara orang yang ketawa percis banget sama yang di terowongan. Kang. Kemungkinan nggak sih Kang sosok ini mengikuti Akang sampai ke rumah? Ya kemungkinan, soalnya kan mirip suaranya, apa itunya mirip suara yang di kolong. Anak Akang pada saat itu nangisnya nggak berhenti-berhenti Kang? Kayak dicubit-cubit, gak berhenti-berhenti sama sekali, bener. Oke, kan Akang sempat balik lagi nih. Iya. Ke lokasi itu ya, terus Akang narok teh di trotoar. Itu anak Akang kondisi setelah naruh itu gimana tuh? Apakah masih sering nangis atau gimana nih? Ya alhamdulillah semenjak saya itu narok teh, mengulangi narok teh lagi, alhamdulillah anak saya agak mendingan lah, nggak terlalu nangisnya, nggak kayak dicubit, kayak di mana gitu. Berarti memang mungkin ya ini tanggapan saya aja, sosok perempuan ini minta teh kali ya makan. Iya, kemudian bisa minta teh iseng gitu. Iya, sampai soalnya orang yang lewat-lewat itu kan bawa kendaraan, kita kemudian lihat teh apa gimana, pengen es, tapi kan dia gak bisa bicara, cuma bisa canda gitu. Tapi kalau bisa bicara nanti bakalan kaget juga Mas. Ya mungkin kaget ya, tapi gak sekaget kayak orang yang gitulah. Gitu. Itu ketawanya ketawa bener-bener kayak ketawa kayak istilahnya ngetawain kita lah. Kayak ketawa enak gitu, kayak kita canda-canda gitu kan. Mirip kayak yang di film-film gitu kan suaranya? Sama mirip. Kang Yadi, terima kasih banyak ya Kang. Kang Yadi udah mau menceritakan kejadian-kejadian yang pernah Kang alami nih. Iya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sebelum pamit, suka dukanya jadi pedagang keliling tuh apa sih Kang? Ya suka duka, istilahnya tukang kopi keliling itu banyak. Satu, pecah termos. Yang kedua, ban gembos gitu ya. Yang selanjutnya lah sepi lah gitu, suka duka tukang kopi keliling. Yang parah itu hujan gitu ya, adanya hujan tukang kopi keliling itu nangis. Kalau sukanya gimana Kang? Kalau sukanya ya laku, ya badan kita sehat, ya di kendaraan sepeda itu nggak ada apa-apa, itu suka duka tukang kopi. Yang terakhir suka dukanya bisa pulang kampung dengan bawa uang gitu. Itu dia Kang, yang paling penting uang tuh Kang ya. Iya. Tapi pernah sih Kang ada orang yang beli tapi nggak bayar gitu? Sering kejadian, apalagi kayak orang minta kopi sambil mabok banyak. Preman-preman kayak gitu. Preman kayak gitu. Oke sih, saya berharap juga kedepannya nanti Akang dagangnya lebih laris lagi ya Kang ya. Amin. Terus nanti sepedanya mungkin lebih rapi lagi. Ya. Terus produk-produk makanannya, minumannya lebih banyak Kang ya. Biar ya syukur-syukur nanti Akang bisa jadi bos kopi keliling. Amin. Ya Kang ya. Amin. Kang, pesan-pesan buat istri Akang di rumah atau anak Akang nih Kang? Ya kalau pesan-pesan akulah sebagai kema istri ya, istilahnya sehat-sehat di kampung lah ya, bisa mendoakan suami di perantauan gitu. Itu aja pesan perantau gitu ya. Suka duka itu ada gitu kan di dalam perantauan. Oh berarti sekarang saat ini keluarga udah nggak ikut di sini? Enggak, ya udah di kampung? Udah di kampung. Oh oke. Pesan-pesannya untuk istri dan anak Akang supaya mendoakan Akang ya Kang ya, supaya sehat selalu. Amin. Di rumah juga Akang bisa mendoakan istri sehat selalu juga ya Kang ya. Terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tos dulu Kang.
Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga ada hikmah yang bisa diambil dari cerita yang sudah diceritakan oleh Pak Yadi. Sekali lagi gue mau ngasih tahu buat kalian nih, yang mau jadi narasumber Telusur, kalian bisa langsung DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya Telusur. Kejadian mistis bisa terjadi oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Bisa jadi Anda yang mengalaminya. Gue Jon Arya, pamit.